Ya, sebab ternyata beredar gula serupa aren berupa gula coklat berbahaya. Gula-gula hasil produksi rumahan tanpa label ini diantaranya mengandung bahan kimia industri di atas ambang batas. Banyak salah kaprah karena bentuknya mirip. Semua kerap disebut gula merah. Padahal ada gula aren yang terbuat dari nira. Ada juga coklat yang berkomposisi sukrosa atau pemanis berupa glukosa dan fruktosa dan diolah dengan molasses atau tetes tebu. Ini saja sudah banyak yang tidak memahaminya. Ditambah, faktanya banyak gula coklat sukrosa beredar tanpa label, tanggal kadaluarsa, ataupun info komposisi. Juga tak berizin resmi. Bahkan menggunakan bahan kimia industri seperti penguat rasa dan pengawet sembarang dan di atas ambang. Fakta ini ditemukan di antaranya saat sidak sejumlah rumah produksi gula coklat sukrosa di Ciamis, Jawa Barat. 50 molassesnya dari apa itu rafinasinya 150. glukosa pakai. Oh iya pakai. Berapa persen Pak itu? Itu 20%. Iya. Kimia seperti natrium metabisulfit digunakan sebagai pengawet, juga dalam produksi gula mencegah reaksi pencoklatan. Harus dipakai dalam batasan ketat terkait dampak pada tubuh. Kalau untuk molasses sih yang memang ada di peraturan saat ini ya Pak ya, berdasarkan peraturan Badan POM-nya itu memang harusnya full grade aja, belum ada mencantumkan persennya. Yang ada persennya itu hanya kandungan yang nantinya harus didapatkan dari pengujian. Jadi kandungan sakarosanya itu atau kandungan gula sebagai sakarosanya minimal 80% dan kandungan gula produksinya untuk yang bentuk padatan ya Pak ya, maksimal 10% gula reduksinya. Selain zat kimiawi, ditemukan juga fakta tak sedikit rumah produksi gula coklat tidak memenuhi syarat sanitasi. Kalau misalnya penggunaannya berlebihan sesuatu juga itu memang tidak boleh ya. Kemudian cara penyimpanan dan sebagainya juga itu mempengaruhi, misalnya cara penyimpanan molassesnya tidak higienis ya, itu juga nanti akan mempengaruhi karena kadar bakteri mungkin akan tinggi dengan penyimpanannya hanya di bawah, di dekat tanah, kemudian tempatnya yang tidak bersih dan sebagainya, itu mempengaruhi kesehatan. Penjual juga pembeli diimbau buat lebih waspada. Dan temuan ini tentunya sudah satu taraf meresahkan warga. Prosa ya, itu betul-betul berbahaya. Jadi kita hindari aja, kita lebih konsumsi untuk gula merah yang betul-betul mengandung nira, presentasinya lebih lah. Itu aja harapannya kepada para pemangku jabatan, khususnya BPOM, lalu dinas terkait, lalu semua instansi yang berhubungan dengan pangan olahan ini ya untuk lebih diprioritaskan, lebih diperhatikan bagaimanapun ini dikonsumsi oleh khalayak banyak. Jadi kesimpulannya lebih efektif lah untuk sasaran dari segi pengolahan olahan tersebut. Tak semua gula coklat berbahaya. Konsumen diimbau kenali perbedaan dan cek labelnya. Sementara, sebagai langkah penanganan dan antisipasi, diantaranya pengawasan dan pembinaan pelaku industri rumahan gula coklat sukrosa digencarkan. Juga pemantauan peredaran serta edukasi pada yang menggunakan. Yopi Andrias melaporkan.